Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah menggelar sosialisasi pajak daerah dari pungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB secara online. Sementara itu di sisi lain pemirsa, lantaran berbagai kendala yang dihadapi, pajak sarang burung walet hingga saat ini masih belum bisa mencapai target. Guna terus meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai target yang direncanakan, pemerintah Kota Banjarmasin melalui Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Asli Daerah menggelar sosialisasi pajak BPHTB dengan sistem online. Sosialisasi yang melibatkan puluhan notaris dan pejabat pembuat akta tanah atau PPAT ini berlangsung di satu hotel di Banjarmasin Jumat 14 Oktober 2022. Wali Kota Ibnu Sina menyatakan pada tahun ini Pemko Banjarmasin memiliki target capaian PAD yang cukup tinggi, terlebih di APBD perubahan. Untuk itu harapannya melalui sosialisasi BPHTB online ini dapat meningkatkan PAD sesuai target. Apalagi BPHTB juga ke depannya akan menjadi pajak yang primadona selain pajak hotel dan restoran. Melalui BPHTB sistem online ini, harapannya capaian sektor pajak ini bisa maksimal. Pemerintah Kota Banjarmasin, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman notaris dan PPAT yang mau hadir dalam sosialisasi pajak daerah BPHTB online. Karena kita punya target pendapatan yang cukup tinggi sebetulnya tahun ini, apalagi perubahan bersama-sama dengan Dewan, pencapaian target PAD kita dari sektor pajak daerah itu cukup signifikan kenaikannya. Dan BPHTB itu salah satu primadona ke depan, di samping yang lain misalnya pajak hotel, restoran, dan lain sebagainya. Nah, kami berharap dengan disosialisasikannya ini, maka proses administrasi pembayaran BPHTB itu secara online, sehingga menghilangkan berbagai macam sakwa sangka, curigaan, dan lain sebagainya, dan mudah-mudahan bisa maksimal. Di transaksinya pun cashless society. Jadi sebagaimana target kita untuk mendukung literasi digital dan juga transaksi non-tunai. Sementara itu Edi Wibowo, Kepala BPK PAD Kota Banjarmasin, menyatakan sosialisasi ini salah satunya untuk mengoptimalkan capaian pajak BPHTB yang ditarget dapat mencapai 45 miliar di APBD perubahan. Untuk itu pihaknya terus melakukan pembenahan, salah satunya melalui BPHTB online. Pasalnya dengan sistem online ini selain cepat juga untuk menghindari adanya kebocoran sehingga capaian hasil bisa semakin maksimal. Ya, kita akan berusaha. Memang nilainya kecil, tapi dari kecil itu kita belajar untuk bisa memenuhinya dulu lah. Nanti kedepannya kita sudah menyiapkan langkah-langkahnya. Pertama ya tadi kita berkoordinasi dengan balai karantina, kemudian dengan pemerintah kabupaten lainnya, kita melakukan konsolidasi ke pemerintah pusat. Seperti apa sih? Kita di tahun 2022 ini kecil, di bawah 1M. Sekarang sudah sampai berapa? Masih baru sekitar 40%. 40% aja. Banyak yang masih kita Ya, kita juga berusaha merangkul asosiasi walet, berkomunikasi. Ini kita mau komunikasi seperti apa sih? Karena masalahnya banyak pengusaha walet ini kan usahanya di sini, orang di luar. Kemudian kapan panennya kita tidak tahu. Nah, begitu setelah dipanen, laporannya sampai di balai. Nah, kita kan data ini kan masih belum ada. Kita ingin berusaha misalnya menggembok lagi kan, ya ada beberapa daerah ternyata pun bermasalah juga kan. Nah, jadi pendekatan yang kita lakukan secara humanis. Ada hitungan nggak berapa jumlah sudah di sini Pak yang? Muhail Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, kali ini kita beralih ke informasi mengenai kesehatan. Siapa yang tidak ingin sehat? Semuanya pasti ingin sehat. Ya pemirsa, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina meresmikan Posyandu Kesehatan Jiwa berlokasi di Rumah Singgah Jalan Gubernur Subarjo, Banjarmasin Selatan. Tentunya harapannya dengan fasilitas ini dapat memberikan pengobatan maupun konsultasi, khususnya terkait masalah gangguan jiwa. Dan sementara itu pula pemirsa, kendati sudah ada pelayanan Posyandu, rumah singgah yang kini menampung 63 orang diakui masih kekurangan perawat. Pemerintah Kota Banjarmasin kini resmi memiliki Posyandu Kesehatan Jiwa
diberi nama Posyandu Keswa Baiman. Posyandu Kesehatan Jiwa ini berlokasi di Rumah Singgah Jalan Gubernur Subarjo, Kecamatan Banjarmasin Selatan, langsung diresmikan Wali Kota Ibnu Sina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibnu Sina berharap Posyandu Keswa Baiman ini mampu memberikan layanan kesehatan bagi ODGJ maupun anak terlantar, lansia, dan juga disabilitas yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini ditampung di rumah singgah. Gangguan jiwa bisa dikategorikan ringan dan berat, oleh karena itu dengan adanya Posyandu ini harapannya semakin membantu masyarakat sehingga gangguan jiwa dapat dikendalikan. Tak hanya itu, ke depannya Posyandu ini juga akan diproyeksikan menjadi sebuah klinik khusus bagi kesehatan jiwa sehingga dapat berfokus dalam melayani masyarakat Kota Banjarmasin yang ODGJ. Pasien memang ada dalam derajat yang paling rendah, ada yang paling ringan. Gangguan jiwa itu adalah susah tidur. Nah, makanya kita harus perhatian terkait dengan hal ini. Di sini kan ditampung anak jalanan, kemudian anak terlantar, lansia, kemudian disabilitas, dan juga yang ODGJ sementara, tapi sementara namanya, tapi sudah berpuluh-puluh tahun di sini ada yang dirawat pasiennya. Nah, oleh karena itu dalam pengembangannya nanti ini mungkin pintu masuk aja untuk yang Posyandu ini, Posyandu Kesehatan Jiwa. Apalagi di sini ada psikiaternya, ada dokter spesialis jiwanya juga, mulai memberikan layanan sebulan sekali. Kemudian perawat jiwanya 1 atau 2 minggu sekali. Kepala Dinas Kesehatan M. Ramadan menjelaskan sesuai arahan dari Wali Kota berkolaborasi dengan Dinas Sosial ke depannya secara bertahap administrasinya akan menjadi sebuah klinik kesehatan jiwa sehingga bisa melayani pasien ODGJ maupun depresi serta stres berat dan lainnya. Namun demikian untuk pelayanan saat ini hanya diberikan kepada penghuni rumah singgah sebanyak 63 orang yang mengalami gangguan jiwa ringan. Ya, sementara kan yang di rumah singgah ini dulu yang kita layani, ya kan. Nah, sebanyak 63 orangan. Nah, jadi ke depan nanti harapannya menuju ke sesuai amanah Pak Wali tadi, kita secara administratif mengarah ke klinik, akhirnya nanti bisa rutinitas setiap hari yang kata Pak Wali tadi sebagai rehab minimalis, ya kan, yang standar ODGJ, ya kan, bisa dilayani di sini semaksimal mungkin karena pengembangan layanan kota kan memang seperti itu. Ada yang depresi, susah tidur, ya kan, sampai yang berat. Nah, Kalau selama ini seperti apa sih Pak pelayanan? Kalau selama ini kan yang memang bisa ditangani puskesmas, ya kan, yang dirawat di keluarga. Nah, yang mana yang memang tidak bisa, memang harus konsul, ya memang harus dirawat di sini, ya dirawat di sini sebagai singgahan. Pada kesempatan itu Wali Kota melihat secara langsung kondisi pasien ODGJ di rumah singgah, bahkan tak disangka bisa diajak untuk bertegur sapa. Muhail, Banjar TV. Ya pemirsa, informasi lainnya, sejak tanggal 21 September hingga stok vaksin COVID-19 baik untuk reguler dan booster di Banjarmasin mengalami kekosongan. Sementara itu pemirsa, kosongnya stok vaksin juga menjadi perhatian oleh DPRD Kota Banjarmasin untuk segera memanggil dinas terkait guna mencari solusi. Terhitung sejak tanggal 21 September hingga hari ini, ketersediaan stok vaksin COVID-19 di Kota Banjarmasin mengalami kekosongan. Akibatnya, layanan vaksinasi di seluruh puskesmas dihentikan untuk sementara waktu. Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Ramadan saat ditemui di sela kegiatan pembukaan Posyandu Kesehatan Jiwa membenarkan hal itu. Bahkan kekosongan ini terjadi di seluruh puskesmas di Kota Banjarmasin. Baik itu vaksin reguler maupun vaksin untuk booster, semua dalam keadaan kosong. Adapun alasan terjadinya kekosongan, lantaran saat ini belum ada dropping dari Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan maupun dari pusat. Ya karena sudah 3 minggu kita kosong, jadi belum ada kegiatan untuk vaksinasi. Kendalanya apa Pak? Kendalanya ya memang tidak ada dropping, belum ada dropping dari pusat maupun dari provinsi yang sudah kita minta ajukan. Berarti proses untuk vaksinasi sebenarnya jalan aja Pak, cuma Ya, karena vaksinnya yang tidak ada jadi vaksinnya kendala. kosong. Semua jenis Kak Deta? Ya, semua jenis. 1, 2, 3, 4 dan semua jenis.
Kalau permintaan sendiri Pak sudah ada Sudah. dilakukan Pak? Sudah diajukan ke Dinkes, ke Kemenkes sudah kita ajukan. Tanggapan provinsi gimana Pak? Ya memang kosong. Terkait kasus COVID-19 di Kota Banjarmasin, Ramadan mengaku sejak 2 bulan ini terus mengalami penurunan. Kendati demikian, pihaknya mengimbau warga masyarakat Banjarmasin untuk tetap disiplin protokol kesehatan. Apalagi status pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Kota Banjarmasin juga masih diberlakukan. Muhail, Banjar TV. Kosongnya stok vaksin COVID-19 mendapat perhatian serius Wakil Ketua DPRD Banjarmasin HM Yamin. Bagaimana tidak, suntikan antibodi ini adalah salah satu cara untuk mencegah penularan virus corona di masyarakat. Politisi Partai Gerindra ini juga merasa heran kosongnya stok vaksin sampai beberapa pekan, meski kondisi penyebaran virus di Banjarmasin sudah menurun. Namun Yamin mengingatkan agar warga Banjarmasin jangan sampai terlena. Warga diminta tetap harus waspada dan selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Terkait vaksin kosong, Yamin meminta komisi terkait untuk segera memanggil Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin guna membicarakan dan mencari solusinya. Kita berharap stok vaksin ini sesegera mungkin juga untuk bisa dikomunikasikan dengan pemerintah pusat. Apakah nantinya pemerintah harus dengan kondisi seperti mengisikan dengan APBD ya untuk penyediaan stok vaksin ini? Apakah harus seperti itu, nantinya seperti apa? Nanti kami pimpinan akan coba mengomunikasikan dengan komisi terkait untuk mengundang dari pihak Dinas Kesehatan ya untuk RDP dalam hal. Yamin juga berjanji akan berkomunikasi dengan Wakil Rakyat Kalimantan Selatan di Senayan dengan harapan dapat membantu pasokan vaksin ke Banjarmasin. Selain itu, meminta kepala daerah baik wali kota maupun gubernur untuk melobi pemerintah pusat guna mendapatkan pasokan vaksin tersebut. Purtasia, Banjar TV. Pemirsa, selanjutnya 19 parpol di Kota Banjarmasin lolos verifikasi. Jangan kemana-mana, tetaplah di Banjar TV.